Rai Sport melaporkan bahwa untuk Buchanan, kesepakatan bisa diselesaikan sebelum laga pembuka tahun 2024 melawan Verona. Sementara itu, Zielinski sudah menerima tawaran kontrak 3 tahun dengan gaji sebesar 4 juta euro per musim dari Nerazzurri. Cedera Lautaro telah memicu peringatan, oleh karena itu, Nerazzurri juga memikirkan Taremi, ini juga dikarenakan Alexis Sanchez yang bisa saja pergi di Januari. FC Inter 1908 mengabarkan bahwa belum ada konfirmasi yang diterima mengenai transfer Anthony Martial ke Nerazzurri. Saat ini, Inter hanya memikirkan Mehdi Taremi, dan untuk saat ini, Martial belum dipertimbangkan oleh manajer Nerazzurri. Sky Sport melaporkan bahwa yang kurang dari perpanjangan kontrak Di Marco dan Mkhitaryan hanyalah pengumuman resmi, kemudian giliran perpanjangan kontrak Lautaro, sementara untuk Darmian, opsi otomatis akan terpicu. Pembicaraan juga sedang dilakukan dengan Barella yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026. Namun, negosiasi dengan Dumfries yang kontraknya berakhir pada tahun 2025 saat ini terhenti. Situasi ini, dalam beberapa hal dapat dikaitkan dengan kemungkinan kedatangan Buchanan. FC Internews mengabarkan bahwa Lautaro Martinez adalah raja penyerang Argentina tahun 2023. Dengan 43 golnya di tahun 2023 ini, dia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Argentina mengungguli German Cano di posisi kedua dengan 40 gol, Mauro Icardi di posisi ketiga dengan 36 gol, dan Lionel Messi di posisi keempat dengan 29 gol. Dilansir FC Internews, Jan Aurel Bisek adalah seni mengetahui bagaimana menunggu dengan sabar. Pelatih Simone Inzaghi selalu fokus pada kesatuan grup, dan semangat untuk tetap bersatu agar bintang kedua bisa diraih. Bisek, setelah menghabiskan awal musim di bangku cadangan, berhasil tampil baik saat dipanggil. Pada pertandingan melawan Lecce kemarin, dia mengalir ke separuh lapangan lawan dan juga mencetak gol. Dia membalas kepercayaan pelatih dan rekan satu timnya yang tidak pernah meragukan kualitasnya dengan cara terbaik, dan kini dia bisa semakin berkembang. Dilansir FC Inter 1908, Piotr Zielinski semakin dekat untuk mengenakan seragam Nerazzurri. Terdapat dasar kesepakatan total antara Nerazzurri dan Zielinski yaitu kontrak 3 tahun plus opsi untuk tahun keempat dengan gaji 4,5 juta euro per musim. Nerazzurri tidak ingin mengambil resiko Zielinski berubah pikiran atau menggunakan Inter untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dengan harga yang lebih tinggi dari Napoli. Oleh karena itu, pihak Nerazzurri yang telah menerima jawaban ya dari Zielinski menginginkan tanda tangan Zielinski pada hari pertama yang tersedia pada tahun 2024. Agen Andrej Kramaric, Vincenzo Cavaliere kepada Sport Italia mengatakan, Kramaric bisa menjadi starter di klub manapun di Italia. Inter, Milan dan Bologna di bulan Januari? Bursa transfer tidak dapat diprediksi, tapi klubnya, Hoffenheim ingin mempertahankannya. Saya tidak melihat Bologna sebagai solusi karena biayanya terlalu tinggi bagi mereka. Luca Calamai kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Simone Inzaghi telah matang, dia punya andil di Inter, dia juga berani mengambil resiko karena tim ini lebih kuat dari yang lain, dan di belakangnya dia memiliki BP Marotta yang sangat luar biasa. FC Internews mengabarkan bahwa tawaran dari Brasil, Turki dan Arab Saudi tidak menarik perhatian Alexis Sanchez. Di musim panas lalu, Alexis Sanchez bersedia kembali ke Nerazzurri dengan menerima kontrak yang rendah dibandingkan dengan kebiasaannya. Oleh karena itu, hingga saat ini, tidak ada alasan untuk menghipotesiskan perpisahan Sanchez pada bulan Januari, yang bagaimanapun juga,
tetap dipercaya oleh manajemen dan hanya akan dibebaskan jika Sanchez sendiri yang memintanya. Surat kabar Skotlandia, Daily Record meredam rumor tentang ketertarikan Inter terhadap Matt O'Riley dengan mengatakan bahwa meski O'Riley mengetahui tentang ketertarikan Nerazzurri, dia saat ini senang bertahan di Celtic. Celtic sendiri juga dikabarkan lebih tertarik memperkuat skuadnya dibandingkan menjual pemain terbaiknya. Mereka ingin berjuang untuk meraih gelar ganda musim ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter telah melakukan kontak dengan perwakilan Nicolo Barella untuk perpanjangan kontraknya, dan kedua belah pihak dikabarkan ingin memperpanjang kontrak yang akan habis pada tahun 2026 mendatang, ini juga untuk mengamankan Barella dari godaan nama-nama besar Eropa. Dilansir FC Internews, bukan hanya Tajon Buchanan, Nerazzurri juga mengincar profil lain. Faktanya, beberapa pemantau Nerazzurri hadir pada pertandingan antara Racing White dari Molenbeek versus Club Brugge untuk memantau dengan cermat perkembangan Pierre Junior Duomo, gelandang dengan fisik yang kuat. Pemain kelahiran tahun 2004 ini juga masuk dalam daftar target Leicester, Lazio dan Porto. Saat ini, Duomo bisa didapatkan dengan harga sekitar 5 juta euro. Al-Modj mengabarkan bahwa Marcelo Gallardo yang baru-baru ini menjadi pelatih Al-Ittihad telah menghubungi Alexis Sanchez untuk mencoba meyakinkannya agar mau bergabung dengannya di Arab Saudi pada bulan Januari. Sementara itu, Sport Mediaset melaporkan bahwa perpisahan Inter dengan Alexis Sanchez pada bulan Januari tidak bisa dikesampingkan. Di satu sisi permasalahan fisik berlebihan mengganggu performa dan kontinuitasnya. Di sisi lain, ada kedipan mata dari Marcelo Gallardo dan Karim Benzema dari Al-Ittihad. Oleh karena itu, hengkangnya Sanchez bukanlah skenario yang bisa dikesampingkan. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Jan Bisek terus memberikan kejutan. Dia terus menunjukkan kualitasnya ketika dipanggil untuk bermain oleh pelatih Simone Inzaghi. Manajemen Inter menginvestasikan 7,5 juta euro untuk merebutnya dari Aarhus dan membawanya ke Italia. Sekarang, valuasinya naik 2 kali lipat yakni sekitar 15 juta euro. FC Internews melaporkan bahwa setelah kemenangan 2-0 atas Lecce, Inter tetap menjadi tim yang kebobolan paling sedikit di Eropa yaitu dengan 7 kali kebobolan, dan tim yang mencatat jumlah clean sheet terbanyak dari 5 liga top Eropa yaitu dengan 12 kali clean sheet. Nerazzurri juga memenangkan 4 laga kandang berturut-turut tanpa kebobolan 1 gol pun di Serie A untuk pertama kalinya sejak periode antara September dan Desember 2018 dengan 6 laga kandang di bawah asuhan Luciano Spalletti. Dilansir Opta, sundulan kemenangan yang membuka kunci Inter Lecce membuat Jan Bisek masuk dalam buku besar statistik sepak bola sebagai bek Nerazzurri pertama yang lahir tahun 2000 yang mencetak gol di Serie A. Secara umum, Jan Bisek tercatat sebagai pemain kedua Inter yang mampu mencetak gol di Serie A yang lahir sejak tahun 2000. Yang pertama adalah Sebastiano Esposito yang lahir pada tahun 2002. Corriere della Sera mengabarkan bahwa Marco Arnautovic tidak memulai dengan baik pada pertandingan melawan Lecce, setidaknya di depan gawang, dengan kesalahan-kesalahan nyata yang tidak bisa memberikan hasil positif bagi penampilannya. Kemudian, titik baliknya ada di penghujung pertandingan, dengan sentuhan briliannya, ia memberikan bola kepada Barella untuk menjadikan skor menjadi 2-0. Inter tahu cara bersenang-senang, namun mereka juga tahu cara menderita tanpa pernah kehilangan arah. Corriere dello Sport melaporkan bahwa ide Inter sangat jelas untuk Tajon Buchanan. Inter ingin segera menutup negosiasi dengan klub Brugge untuk Buchanan yang dipilih sebagai pengganti Cuadrado yang cedera.
Nerazzurri menginginkan Buchanan berada di Milan untuk pertandingan melawan Verona pada tanggal 6 Januari, atau paling lambat pada pertandingan melawan Monza pada tanggal 14 Januari 2024. Buchanan sendiri dikabarkan sudah mengatakan ya kepada Inter, dan saat ini dia berlatih secara pribadi sebagai persiapan untuk pindah ke Nerazzurri. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter percaya pada Jan Bisek sebelum orang lain, dan sekarang mereka menikmatinya. Dan bagi San Siro, Bisek sudah menjadi semacam idola, terbukti dengan tepuk tangan meriah di setiap permainannya. Beberapa orang sempat ragu pada Bisek, namun pertumbuhannya terlihat jelas, dan kini Simone Inzaghi punya satu starter lagi. Gazzetta dello Sport menyarankan bahwa jika Inter harus berinvestasi pada satu pemain di bursa transfer Januari, lebih baik mereka mencari striker cadangan yang solid daripada pemain sayap kanan sebagai pengganti Cuadrado, di mana pertumbuhan Bisek, kembalinya Pavard, dan kehandalan Darmian telah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. FC Internews mengabarkan bahwa dengan gol Jan Bisek pada pertandingan melawan Lecce, Inter telah mencetak 7 gol melalui pemain bertahannya. Hingga saat ini, hanya Bayer Leverkusen yang mencetak gol lebih banyak dengan pemain bertahannya, yaitu dengan 16 gol musim ini di 5 liga top Eropa. BP Bergomi kepada Sky Sport mengatakan, "Saya harus mengubah pikiran saya tentang Jan Bisek karena dia melakukannya dengan baik, dan saya tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat dia bisa bermain dengan kepribadian seperti ini." Ada sedikit ketegangan pada pertandingan melawan Lecce kemarin, mungkin karena mereka baru saja tersingkir dengan kesulitan memecahkan kebuntuan di Coppa Italia. Massimo Mauro kepada Mediaset mengatakan, Simone Inzaghi telah meningkatkan Inter. Bisek menciptakan gol gila dan Arnautovic memberikan assist seperti pemain hebat yang bermain di tim yang hebat. Simone Inzaghi selalu membela pemainnya, ini adalah cara terbaik untuk membawa tim ke level tertentu yang kemudian memungkinkan Anda untuk menang. Striker Reggiana, Luca Fido kepada Radio Serie A mengatakan, "Saya sangat menyukai Kapten Inter, Lautaro Martinez. Dia telah berkembang pesat dibandingkan tahun lalu dalam hal kepemimpinan dan di lapangan. Saya mencuri banyak aspek darinya dan menjadikannya menjadi milik saya."